Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang pengorbanan cinta seseorang. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pengorbanan cinta. Awal kisah, Nina dan Roy pasang kasih yang sudah berpacaran selama hampir 2 tahun tanpa sepengetahuan keluarga Roy. Karena kan Roy anak orang paling kaya dan tampan di kota S tersebut. Nina dan Roy diam-diam bertemu satu sama lain di belakang kampus. Roy berkata, "Nina, apakah kamu sudah selesai kelas?" Nina pun menjawab, "Iya Roy, bagaimana dengan pekerjaanmu?" Roy menjawab, "Pekerjaanku baik-baik saja. Oh iya, sebentar lagi anniversary ke-2. Aku akan mengirim gaun untukmu." Nina menjawab, "Baiklah." Dan Roy pun mengantar Nina pulang dan langsung ke toko desainer ternama untuk memesan gaun untuk Nina. Setelah memesan baju, Roy pulang dalam suasana hati gembira. Beberapa hari kemudian, di hari jadi anniversary mereka, Roy memesan sebuah tempat paling romantis dan Nina pun memakai gaun yang Roy pesan. Dan saat Roy melihat Nina, di dalam hati Roy berbicara, "Cantiknya, ingin kucium bibirnya." Roy pun mendekati Nina dan perlahan mencium Nina dengan lembut sambil menutup matanya. Lalu Roy pun berkata, "Nina, kamu malam ini cantik sekali bagaikan bidadari." Nina pun menjawab, "Roy, kamu juga pria paling tampan yang pernah aku temui." Lalu mereka pun makan malam dengan mesra dan meminum bir sampai mabuk. Lalu tanpa sadar mereka melakukan hubungan suami istri. Di keesokan harinya, mereka terbangun dan terkejut dengan keadaan mereka. Lalu Roy pun mengingat kejadian semalam dan menjelaskan kepada Nina apa yang terjadi di antara mereka semalam. Lalu Roy pun berjanji pada Nina akan menikahi Nina segera. Roy, "Nina, aku berjanji aku akan menikahimu setelah kakekku kembali dari luar negeri." Nina pun menjawab, "Ya Roy, aku percaya padamu," sambil tersenyum. Dan beberapa hari kemudian, kakeknya Roy pun kembali dan Roy pun menjemput Nina untuk meminta restu pada kakeknya Roy. Setelah Roy dan Nina sampai ke rumah Roy melihat ada teman masa kecil Roy, yaitu Luna, dan Luna menyapa Roy, "Hai Roy, sekarang kamu lebih tinggi dan tampan. Lalu siapa yang ada di sampingmu itu?" Jawab Roy dengan tegas, "Dia pacarku." Luna dan kakeknya pun merasa kaget dan kakeknya pun berteriak, "Apa yang kamu lakukan Roy? Kita tidak menerima menantu dari keluarga bawah sepertinya." Roy pun menjawab dengan nada tinggi, "Kakek tidak seharusnya berbicara seperti itu terhadap Nina. Bagaimanapun juga dia pacarku." Kakeknya pun menjawab dengan nada tinggi, "Aku tidak merestuimu bersamanya. Aku akan menikahkanmu dengan Luna. Seharusnya kamu menikah dengan orang yang derajatnya sama dengan kita." Roy pun menjawab, "Apa?" Tapi kakeknya, "Aku hanya menganggap Luna sebagai temanku." Luna pun menghasut Roy,
Aku dari dulu sudah menyukaimu sebagai lelaki. Bagaimana bisa kau hanya menganggapku sebagai teman? Roy pun menjawab, Luna, bagaimana bisa? Dari dulu kita hanya seorang teman. Aku bahkan menganggapmu sebagai adikku, tidak lebih. Nina pun berbicara sambil menahan air mata. Roy, jika itu yang sudah ditentukan keluargamu, maka lakukanlah. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak memiliki status sosial apapun. Lalu Nina pun pergi dengan tangisan yang tak tertahankan. Kita lanjut ke Bedian. Lalu kakek Roy mencari informasi tentang Nina dan berhasil mendapatkan alamat Nina. Tidak lama setelah itu kakek Roy pergi ke kediaman Nina dan kebetulan Nina pun sedang berada di rumahnya. Kakek Roy mengetuk pintu dan mengucapkan dengan nada tinggi, Nina, buka pintunya. Aku tahu kamu sedang ada di rumah. Lalu tak lama kemudian Nina pun membuka pintu dengan bengkak di matanya karena menangis. Kakek Roy pun langsung ke inti pembicaraannya. Nina, jika kamu mau meninggalkan Roy, maka aku akan memberimu uang 10M. Wow. Itu untuk kamu gunakan untuk keperluan ibu yang sedang sakit-sakitan, dan bahkan aku akan memberimu rumah dan untuk kau tinggali, asalkan kamu mau meninggalkan Roy. Tapi jika kamu tidak bersedia, aku akan menggunakan kekuasaanku untuk membuatmu susah dan kamu tidak akan bisa bekerja paruh waktu di kota ini lagi. Karena aku akan memblokir semua akses untukmu. Dan untuk beasiswamu di kampus aku juga akan mengeblok jika aku mau. Dan kamu dan ibumu tidak akan bisa hidup tenang di kota ini. Kamu tahu bahwa keadaan ibumu tidak memungkinkan untuk tidak menerima oksigen dari rumah sakit. Jadi aku sarankan padamu agar kamu mau menerima persyaratanku. Lalu Nina pun berpikir sejenak sambil meneteskan air mata. Nina pun menjawab, baiklah tuan, aku setuju dengan syaratmu, asal kamu berjanji akan membuat Roy dan Luna bahagia. Kakek Roy pun menjawab sambil tersenyum, baiklah, aku berjanji padamu. Ini aku berikan cek 10M. Dan ini tiket pesawat dan sertifikat rumahmu. Ingat, penerbangannya sore hari ini. Aku akan mengatur ibumu juga berangkat ke Australia. Lalu Nina pun memanggil kakek Roy dengan terburu-buru. Tunggu, tuan. Bolehkah aku menemui Roy untuk terakhir kalinya? Kakek Roy pun menjawab dengan nada tinggi. Tidak boleh. Untuk apa kau mau menemui cucuku? Supaya dia tahu kau pergi dan akan menghentikanmu. Nina pun langsung menjawab kakek Roy, bukan begitu maksudku tuan, aku hanya ingin mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya. Kakek Roy pun menjawab, tidak perlu, kamu tidak perlu menemui cucuku. Aku akan mengatur seakan kau pergi meninggalkannya. Jadi kau tak perlu repot-repot menemuinya. Setelah kau pergi, aku akan langsung membicarakan pertunangan Roy dan Luna. Jadi kau hanya perlu melakukan tugasmu dan pergi dari sini. Lalu kakek Roy pun pergi dengan para pengawalnya dan Nina hanya bisa terdiam dan menangis.
Sore hari pun tiba. Nina pun sudah mengemasi barang-barang miliknya dan ibunya. Dengan berat hati, Nina pun pergi ke bandara dan melakukan penerbangan di Australia tanpa sepengetahuan Roy. Di sisi lain, Roy selalu mencari Nina dengan keyakinan hatinya bahwa yang dikatakan kakeknya adalah sebuah kebohongan. Tetapi Roy tidak pernah menemukan Nina dan rencana pernikahan Roy dan Luna tetap berlangsung. Tetapi Roy dalam keadaan tidak baik karena terus-menerus mencari Nina yang tak tahu ada di mana. Jika sikap Roy mulai berubah dan dari lembut dan menurut ke keras dan pemberontak, seakan sifatnya diputar balik 180 derajat sejak kepergian Nina yang mendadak untuknya. Oke, bersambung lanjut lagi nanti.